Stoicisme adalah salah satu filsafat tertua dan paling mulia dalam sejarah peradaban Barat. Para penganut Stoa percaya bahwa kunci untuk hidup bahagia adalah dengan berlatih kebajikan, mengikuti alam, dan mengendalikan emosi. Mereka mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengubah apa yang terjadi di luar diri kita, tetapi kita dapat memilih bagaimana kita meresponsnya. Dengan demikian kita dapat mencapai ketenangan pikiran dan kepastian nilai moral. Dalam video ini, kita akan belajar 9 pelajaran dari para filsuf Stoa yang dapat membantu kita tetap tenang di tengah kesulitan dan tantangan hidup. Kita akan mengutip perkataan dari beberapa tokoh Stoa yang terkenal, seperti Zeno, Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Kita juga akan memberikan contoh dan saran praktis untuk menerapkan pelajaran-pelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai. 1. Fokuslah pada hal-hal yang dapat Anda kendalikan. Salah satu ajaran utama Stoa adalah membedakan antara hal-hal yang ada dalam kuasa kita dan hal-hal yang tidak. Hal-hal yang ada dalam kuasa kita adalah pikiran, perasaan, dan tindakan kita sendiri. Hal-hal yang tidak ada dalam kuasa kita adalah segala sesuatu yang terjadi di luar diri kita, seperti keadaan, peristiwa, dan orang lain. Para Stoa mengatakan bahwa kita harus fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan menerima hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan sebagai bagian dari nasib atau takdir. Epictetus, seorang budak yang menjadi filsuf Stoa, mengatakan, "Jangan pernah mengatakan tentang sesuatu, 'Saya kehilangannya, tetapi saya mengembalikannya.' Apakah anakmu meninggal? Dia dikembalikan. Apakah istrimu meninggal? Dia dikembalikan. Apakah tanahmu dirampas? Nah, dan itu juga. Tetapi orang yang mengambilnya adalah seorang penjahat. Apa pedulimu dengan cara yang digunakan oleh nasib untuk mengambilnya kembali? Selama dia memberikannya, nikmatilah sebagai milikmu. Tetapi jangan katakan bahwa itu adalah milikmu. Katakan saja bahwa kamu meminjamnya." Dengan cara ini, kita dapat menghindari kekecewaan, kesedihan, dan kemarahan yang timbul dari kehilangan atau kegagalan. Kita dapat bersyukur atas apa yang kita miliki dan tidak terlalu terikat pada hal-hal yang sementara. Kita dapat menghadapi apapun yang terjadi dengan tenang dan bijaksana. 2. Latihlah diri Anda untuk menjadi kuat. Para Stoa tidak hanya mengajarkan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan, tetapi juga untuk melatih diri kita untuk menjadi kuat dan tahan banting. Mereka percaya bahwa kehidupan adalah sekolah bagi jiwa dan bahwa setiap kesulitan adalah kesempatan untuk menguji dan meningkatkan kebajikan kita. Mereka mengatakan bahwa kita harus menyambut tantangan sebagai latihan untuk jiwa dan tidak menghindarinya atau mengeluh tentangnya. Seneca, seorang penulis dan negarawan Romawi yang menjadi murid Stoa, mengatakan, "Kesulitan memperkuat pikiran seperti kerja keras memperkuat tubuh." Seneca juga menyarankan kita untuk melakukan latihan-latihan seperti berpuasa, tidur di lantai, atau mengenakan pakaian sederhana untuk membiasakan diri dengan ketidaknyamanan dan mengurangi ketergantungan kita pada kesenangan. Dengan demikian, kita dapat siap menghadapi apapun yang terjadi dan tidak mudah terganggu oleh hal-hal kecil. 3. Ikutilah alam dan rasionalitas. Para Stoa percaya bahwa alam semesta adalah satu kesatuan yang harmonis, yang diatur oleh hukum-hukum rasional dan ilahi. Mereka mengatakan bahwa manusia adalah bagian dari alam dan memiliki akal budi yang merupakan percikan dari api ilahi. Oleh karena itu, tujuan hidup manusia adalah untuk hidup sesuai dengan alam dan rasionalitas dan tidak menuruti hawa nafsu atau emosi yang tidak masuk akal. Dengan demikian, kita dapat mencapai eudaimonia atau kebahagiaan sejati yang tidak bergantung pada hal-hal luar.
Zeno, pendiri Stoa, mengatakan hidup sesuai dengan alam berarti hidup sesuai dengan pengalaman tentang apa yang terjadi secara alami, sesuai dengan satu alam semesta yang terdiri dari semua hal, sesuai dengan satu hukum yang mengatur semua hal, dan sesuai dengan satu kenyataan yang masuk akal bagi semua makhluk. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi yang menjadi filsuf Stoa, mengatakan, hiduplah sesuai dengan alam semesta dan kamu tidak akan merasa terasing. Hiduplah sesuai dengan akal budi dan kamu tidak akan merasa bingung. Hiduplah sesuai dengan dirimu sendiri dan kamu tidak akan merasa terluka. 4. Berlatihlah untuk menjadi bijaksana. Para Stoa menganggap kebijaksanaan sebagai kebajikan tertinggi yang mencakup pengetahuan, pengertian, dan penilaian yang benar tentang segala sesuatu. Mereka mengatakan bahwa orang bijak adalah orang yang tahu apa yang baik, apa yang buruk, dan apa yang tidak penting dan bertindak sesuai dengan pengetahuannya. Orang bijak juga adalah orang yang tidak mudah tertipu, tergoda, atau terpengaruh oleh hal-hal luar, tetapi selalu berpikir dengan jernih dan logis. Para Stoa menyarankan kita untuk belajar dari orang-orang bijak, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal, dan mengikuti teladan mereka. Mereka juga menyarankan kita untuk memeriksa diri kita sendiri secara teratur dan mengevaluasi pikiran, perasaan, dan tindakan kita apakah sesuai dengan kebijaksanaan atau tidak. Mereka mengatakan bahwa kita harus selalu berusaha untuk memperbaiki diri kita dan tidak puas dengan apa yang sudah kita capai. Epictetus mengatakan, jangan pernah berhenti belajar, tetapi ingatlah bahwa belajar bukanlah tujuan, melainkan sarana. Tujuannya adalah menjadi bijaksana dan belajar hanya membantu kita mencapainya. 5. Berlatihlah untuk menjadi berani. Para Stoa menganggap keberanian sebagai salah satu kebajikan utama yang mencakup keteguhan hati, ketabahan, dan ketahanan dalam menghadapi bahaya, rasa sakit, atau kesulitan. Mereka mengatakan bahwa orang berani adalah orang yang tidak takut pada apapun, kecuali pada hal-hal yang bertentangan dengan kebajikan. Orang berani juga adalah orang yang tidak menghindari atau melarikan diri dari masalah, tetapi menghadapinya dengan penuh semangat dan tekad. Para Stoa menyarankan kita untuk tidak membiarkan rasa takut menguasai kita, tetapi mengatasinya dengan rasionalitas dan moralitas. Mereka juga menyarankan kita untuk tidak mengeluh atau menyesali apa yang terjadi, tetapi mengambil pelajaran dan hikmah dari setiap situasi. Mereka mengatakan bahwa kita harus selalu berani untuk melakukan hal yang benar dan tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan atau katakan tentang kita. Seneca mengatakan, tidak ada yang lebih mulia daripada berani menghadapi hidup dengan penuh keberanian dan kehormatan dan tetap teguh di tengah badai. 6. Berlatihlah untuk menjadi adil. Para Stoa menganggap keadilan sebagai salah satu kebajikan utama yang mencakup kejujuran, kesetiaan, dan kemurahan hati dalam berhubungan dengan sesama manusia. Mereka mengatakan bahwa orang adil adalah orang yang tidak berbohong, menipu, atau mengkhianati orang lain, tetapi selalu berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Orang adil juga adalah orang yang tidak sombong, iri, atau dengki, tetapi selalu menghormati dan membantu orang lain. Para Stoa menyarankan kita untuk tidak memandang rendah atau menghakimi orang lain berdasarkan penampilan, kekayaan, atau status mereka, tetapi berdasarkan karakter dan perbuatan mereka. Mereka juga menyarankan kita untuk tidak memusuhi atau membalas dendam kepada orang lain, tetapi memaafkan dan berdamai dengan mereka. Mereka mengatakan bahwa kita harus selalu adil untuk semua orang dan tidak membeda-bedakan teman atau musuh. Marcus Aurelius mengatakan,
Jadilah adil, dan kamu akan menjadi bahagia. Ikuti alam dan hukumnya, dan kamu tidak akan pernah merasa teraniaya. 7. Berlatihlah untuk menjadi sederhana. Para Stoa menganggap kesederhanaan sebagai salah satu kebajikan utama yang mencakup keteraturan, kebersihan, dan keseimbangan dalam gaya hidup. Mereka mengatakan bahwa orang sederhana adalah orang yang tidak tergoda oleh kesenangan, kemewahan, atau keserakahan, tetapi selalu puas dengan apa yang ada. Orang sederhana juga adalah orang yang tidak terpengaruh oleh mode, gosip, atau opini publik, tetapi selalu menjaga integritas dan martabat mereka. Para Stoa menyarankan kita untuk tidak membuang-buang waktu, uang, atau energi untuk hal-hal yang tidak penting, tetapi menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat dan bermakna. Mereka juga menyarankan kita untuk tidak mengikuti tren atau arus, tetapi membuat pilihan yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan kita. Mereka mengatakan bahwa kita harus selalu sederhana dalam berpikir, berbicara, dan bertindak, dan tidak berlebihan atau berkurang. Seneca mengatakan, kesederhanaan adalah tanda kebesaran jiwa. Orang yang sederhana tidak membutuhkan banyak hal untuk hidup, tetapi hidup dengan banyak hal. 8. Berlatihlah untuk menjadi rendah. Hati para Stoa menganggap kerendah hatian sebagai salah satu kebajikan utama yang mencakup kesadaran, penghargaan, dan pengakuan terhadap keterbatasan dan kekurangan diri. Mereka mengatakan bahwa orang rendah hati adalah orang yang tidak sombong, angkuh, atau congkak, tetapi selalu menyadari bahwa mereka tidak tahu segalanya dan dapat belajar dari siapa saja. Orang rendah hati juga adalah orang yang tidak membanggakan diri, memuji diri, atau mencari pujian, tetapi selalu menghargai dan mengakui jasa dan kebaikan orang lain. Para Stoa menyarankan kita untuk tidak merasa superior atau inferior kepada orang lain, tetapi menyadari bahwa kita semua sama di hadapan alam dan Tuhan. Mereka juga menyarankan kita untuk tidak menganggap remeh atau mengabaikan nasihat, kritik, atau koreksi dari orang lain, tetapi menerimanya dengan lapang dada dan bersyukur. Mereka mengatakan bahwa kita harus selalu rendah hati dalam sikap, ucapan, dan perbuatan, dan tidak sombong atau arogan. Epictetus mengatakan, jangan menganggap dirimu lebih baik daripada orang lain, tetapi juga jangan menganggap dirimu lebih buruk. Jadilah seperti yang kamu adalah dan berusahalah untuk menjadi lebih baik. 9. Berlatihlah untuk menjadi bahagia. Para Stoa menganggap kebahagiaan sebagai tujuan akhir dari hidup manusia yang dapat dicapai dengan berlatih kebajikan dan hidup sesuai dengan alam. Mereka mengatakan bahwa orang bahagia adalah orang yang tidak tergantung pada hal-hal luar untuk kebahagiaan mereka, tetapi menemukannya dalam diri mereka sendiri. Orang bahagia juga adalah orang yang tidak terpengaruh oleh keadaan, peristiwa, atau orang lain untuk kebahagiaan mereka, tetapi menghadapi semuanya dengan tenang dan bijaksana. Para Stoa menyarankan kita untuk tidak mencari kebahagiaan dalam hal-hal yang tidak pasti, tidak tetap, atau tidak sesuai dengan kebajikan, seperti kekayaan, kesenangan, kekuasaan, atau ketenaran. Mereka juga menyarankan kita untuk tidak mengukur kebahagiaan dengan standar orang lain, tetapi dengan standar diri kita sendiri. Mereka mengatakan bahwa kita harus selalu bahagia dengan apa yang kita miliki dan tidak menginginkan apa yang tidak kita miliki. Marcus Aurelius mengatakan, kebahagiaan bukanlah sesuatu yang siap pakai, tetapi sesuatu yang dihasilkan oleh tindakan kita sendiri. Kebahagiaan tidak terletak pada hal-hal yang terjadi, tetapi pada cara kita melihat hal-hal yang terjadi. Demikianlah 9 pelajaran dari para filsuf Stoa yang dapat membantu kita tetap tenang seperti orang yang tabah. Saya harap Anda menikmati dan mendapatkan manfaat dari video ini. Jika Anda suka, silakan like, share, dan subscribe ke channel ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar, atau saran, silakan tulis di kolom komentar di bawah.
Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Selamat berlatih stoicisme dan semoga bahagia.